Hey, halo e-commerce, selamat datang di Sitkom Komatif, Komunikasi Kreatif. Bersama aku Olivia yang akan menemani 30 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang temanya pada hari ini itu adalah horor nih. Tentu saja cerita mereka ini bikin bulu kuduk kita merinding. Kita langsung saja nih bersama 3 narasumber kita. Halo. Halo. Oke, gimana sehat? Sehat. Oke, aku mau kenalan deh satu-satu dulu dari yang ganteng dulu deh, yang di sebelah aku dulu deh, boleh? Oke, halo e-commerce juga kakak-kakak. Nah, perkenalkan nama aku Geraldo dari Ikom Angkatan 23. Oke, halo Halo, Gerald. Gerald. Oke. Selanjutnya deh yang di depan aku. Halo, nama aku Fidelia, biasa dipanggil Erin dari Ikom 22. Ikom 22. Halo, Kak Erin. Halo. Bisa dipanggil apa nih? Kak? Erin. Oh, Erin aja. Oke. Kak Selanjutnya. Erin. Halo e-commerce, kenalin nama aku Natasha, aku dari angkatan 22 ilmu komunikasi. Oke, halo Kak Natasha. Nat. Baik, sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih nih kepada narasumber yang udah mau datang nih di podcast Sitkom segmen komatif kita kali ini. Yang aku denger nih narasumber kita ini punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing nih ke penonton, ke kita semua gitu ya. Jadi sesuai nih apa yang aku bilang tadi, kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang bisa bikin bulu kuduk kita berdiri katanya. Boleh kita bagi-bagi ceritanya. Oke. Oke deh, sebelumnya aku mau nanya dulu deh, ini siapa yang mau mungkin bagi cerita pertama gitu tentang hal-hal yang aku bilang tadi. Gimana sih Erin? Boleh? Geraldo aja deh dulu. Oke, dari Kayaknya dari yang lebih tua nggak sih? ayo Itu jangan menghormati. lempar-lemparan dong. Ayo dong. Ntar aku nih yang cerita ini. Boleh? Boleh? Jangan. Oke. Ayo siapa? Mungkin Natasha dulu. Boleh. Oke, silakan. Jadi aku itu pindahan kan. Aku orang Palembang. Aku aslinya dari Palembang. Kelas 8 SMP itu aku pindah ke Pekanbaru. Tepatnya karena orang tua aku pindah ke sini, jadi otomatis aku juga pindah ke Pekanbaru kayak gitu. Dan kami tuh dapat rumah dinas. Nah, rumah dinas di Pekanbaru ini itulah sumber masalah-masalah yang mulai bakal datang waktu itu. Sumber kehororan itu mulai terjadi kayak gitu. Sebenarnya awal mulai dari masuk ke rumah itu tuh udah mulai kerasa nih kok kayak beda gitu. Kok kayak bikin merinding gitu loh. Padahal ya harusnya kesan ke rumah kita tuh kan seneng gitu ya, baru pertama kali pindah ke kota orang misalnya kayak gitu. Tapi yang aku rasakan waktu itu gak ada senang-senangnya, malah lebih kayak perasaan kayak gak diterima gitu loh di rumah tersebut kayak gitu. Karena posisi rumah itu tepat banget di beberapa blok rumah itu tuh ada kuburan lama. Jadi rumah itu ternyata udah kosong sekitar bertahun-tahun kayak gitu. Dan kami menempati rumah tersebut. Gitu. Dan waktu itu awal mulanya ya merasa kayak gak enak kayak gitu, mulai kayak gitu aja. Tapi mungkin dari kaminya sendiri itu tuh belum ada yang nampakin kayak gitu. Awal mula kalau dari aku sendiri itu karena ada di lantai 2, jadi aku tinggal aku tidur itu tuh di lantai atas. Yang kedua itu jadi kamar aku tuh di lantai atas sama adik aku gitu. Terus pas malam gak tahu kenapa setiap malam itu tuh selalu aja kami tuh selalu mimpinya tuh mimpi buruk kayak gitu. Gak mimpi buruk kayak gitu di atas tuh, karena ya namanya rumah kosong kan kayak gitu. Dan rumah kosong itu tuh udah lama kayak gitu. Dan posisinya di lantai atas tuh emang dari mulai dibuat itu gak pernah tempatin kamar tersebut gitu. Jadi kebayangkan kayak kosongnya, kayak gemanya kayak itu kalau misalnya orang yang mau jalan ataupun orang yang lagi ngomong ataupun kayak
ada aktivitas itu tuh kelihatan di situ ataupun kayak kerasa lah kayak gitu. Jadi pas kami tidur, jadi adik aku tuh udah tidur ceritanya. Nah biasalah kan mungkin kayak sekitar jam 11, jam 12 tuh menurut aku SMP tuh udah malam lah kayak gitu. Aku mendengar ada suara aktivitas di luar. Jadi which is kami itu di lantai 2 itu tuh ya udah cuman berdua sendiri kayak gitu aja, sedangkan kamarnya tuh luas banget. Di depan kamar kami itu emang kosong, gak ada barang sedikit pun itu nggak ada, kayak itu cuman jalan ke kamar kami kayak gitu. Di sana tuh aku dengar suara langkah kaki yang bener kayak tuk, 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 oh my god kayak gitu. Aku sempet nge-WA mama sampai nelpon kayak gitu. Ternyata mama tuh tidur kayak gitu. Ternyata mama tidur kayak gitu. Nggak ada satupun orang yang naik kayak gitu. Ternyata itu mungkin aku nggak tahu itu hayalan aku atau apa kayak mana. Tapi selanjutnya udah beberapa kayak menit kemudian langkah itu tuh udah nggak ada lagi. Kayak cuman semenit itu aja. Lama-kelamaan ada yang ngetok pintu. Ada yang ngetok. Aku deg-degan dong, adik aku udah tidur kata kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngetok, dan itu ngetoknya tuh beneran ngetok kenceng gitu loh. Dan 3 kali atau berapa kali lah kayak gitu. Aku beraniin diri buat ke depan pintu. Tahu lah pintu ada yang di bawahnya tuh kan kita bisa ngelihat kayak dari luar gitu kan, yang kayak selipan gitu, yang kayak gitu kan pokoknya. Aku lihat dari situ, bukan kaki, ada tangan yang lagi kayak gini di situ. Kalian bayangin, aku langsung duduk lemas, langsung aku shock banget kalian, karena sebenarnya kami semua itu tuh ngerasain hal-hal horor kayak gitu tuh, tapi kami pendam sendiri kayak gitu karena kami nggak berani, karena kami masih ada di rumah itu gitu. Ternyata ini kami taunya ceritanya itu tuh setelah kami udah pindah ke rumah baru. Jadi mamaku tuh mengalami hal yang sama juga, tapi bukan tangan kayak gitu, melainkan rambut. Jadi kamar itu tuh ada jendela putih geser kayak gitu, dan cuman dilapisin hordeng putih transparan kayak gitu. Jadi pas kami siang-siang, bayangin siang-siang ini kami lagi sekolah kayak gitu, mamaku sendirian dong di kamar gitu kan, lagi main HP. Tiba-tiba yang nggak ada biasanya tuh, nggak ada jemuran, ada tali kan gitu kan. Biasanya kan itu taruhin lap atau apa kayak gitu. Dia ngelihat rambut keguntai dan beneran panjang kayak rambut, ya tau lah kan, yang rambut kayak kusut kayak gitu. Dan mama aku baru cerita waktu itu. Terus di dapur itu tuh ada sosok gimana ya, besar, tinggi, hitam, pokoknya tuh bikin merinding lah gitu. Jadi kami tuh mama yang sering banget, mama tuh kalau misalnya di Palembang itu tuh kemarin tuh sering masak, sampai di rumah itu mama beneran jarang banget masak. Bahkan kayak aktivitas mau masak pun itu tuh mama sempetin untuk di kamar aja, karena saking nggak maunya gitu loh ke dapur. Karena beneran kalau di dapur kalau lagi masak itu kerasa, walaupun masak mie nih kayak dari belakang tuh kayak serasa ada yang meluk, kayak sosok tinggi besar, jadi kelihatan auranya tuh kelihatan. Dan mama tuh kerasa kayak diginiin gitu dari belakang. Dan aku pun mengalami itu juga waktu itu. Dan pas serasa di situ, kami mungkin menyimpulkan bahwa kehadiran kami di situ nggak diterima kayak gitu. Ternyata banyak sosoknya kayak seperti Kunti, terus itu tuh genderuwo kayak tadi, dan sosok anak kecil yang menyerupai adik aku kemarin. Sempat ada. Karena pas waktu itu adik aku posisinya kalau nggak salah dia lagi ke WC ataupun lagi tidur kayak gitu ya. Lagi ke WC kalau nggak salah. Si Habibi gitu lagi ke WC, dia mau pipis gitu. Dan posisinya di rumah itu tuh cuman ada kami berdua.
yang lainnya itu tuh lagi ada acara keluar. Jadi pas kami lagi berdua, adik aku lagi kamar mandi nih. Posisinya aku di sini lagi duduk dan di sebelah sana itu tuh lemari yang ada kacanya, kaca panjang kayak gitu. Dan aku ngeliat ada adik aku lagi berdiri di depan kaca dan tersenyum lebar. Itu aku beneran shock. Dan kayak kalau kalian tahu lah ya, kalau misalnya shock nggak bisa berkata-kata sampai ke buku diam kayak gitu. Sampai adik aku tuh nanya, ayo kenapa kayak gitu. Dan banyak kejadian, masih banyak sih kejadian-kejadian yang lainnya. Kayak misalnya di rooftop, itu tuh aku sempat ada niat untuk bunuh diri. Jadi setiap aku, karena aku tidur di lantai 2, karena banyak banget yang di sana, jadi kerasanya setiap sedih atau apa tuh selalu mau ke rooftop, selalu mau ke atas gitu. Selalu ada panggilan kayak mau terjun kayak gitu ke bawah. Dan aku baru sadar pas orang-orang lihat, karena itu tuh di depan tuh jalanan sepi gitu, jadi ada orang yang lewat. Dan adik aku tiba-tiba kayak nyadarin aku lah gitu. Ternyata aku udah duduk di rooftop yang ujung kayak gitu sambil ngayun-ngayunin kaki. Itu bahaya banget sih, sumpah itu bahaya banget. Itu beneran terjadi. Itu beneran terjadi. Berarti mereka tuh bukan cuman menampakkan dirinya aja, tapi mereka tuh udah mempengaruhi pikiran kita gitu kan. Iya. Itu udah ngegangguin, itu bahaya banget. Terus ada inisiatif untuk ngusir kah atau gimana? Nah, gini, karena mungkin kami di situ yang kami ngerasa kami yang datang tiba-tiba gitu dengan mereka yang banyak kayak gitu. Kalaupun kami ngusir, nanti malah jatuhnya berimbas negatif ke kami kayak gitu. Makanya kami tuh sepakat, walaupun kami tuh sama-sama tahu kalau misalnya kami sama-sama diganggu lah waktu itu. Jadi sama-sama sepakat untuk ada timing untuk keluar dari rumah itu. Iya. Dan sekarang aku nggak tahu sih rumah itu ada ditempatin lagi atau enggak, kayak mana aku nggak tahu. Oh, gitu jadi kosong. Iya, kalau nggak salah kosong. Dengan nama kepemilikan rumah itu masih sama Natasha? Oh enggak, itu kan rumah dinas. Oh iya. Jadi kayak ya sewa gitulah gitu, dari emang dijatahin dari perusahaan bapakku. Oh iya, rumah dinas tadi gitu ya. Itu serem banget sih, dari tangan menyerupai anak kecil dan ada kayak genderuwo gitu ya rumahnya. Wow, ini serem banget Natasha, beneran. Ini aku ceritainnya lagi juga takut-takut. Iya, aku merinding jujur. Jujur merinding banget. Oke, boleh deh mungkin dari Erin atau dari Geraldo, mungkin ada yang mau bagi cerita. Kayaknya Erin dulu deh. Udah Gerald terakhir aja. Ya oke, boleh. Yang terakhir itu biasanya rajanya Olive. Oke, Enggak, kita lihat ya enggak. nanti. Enggak. Oke. Kalau dari aku, kalau Natasha kan rumah. Kalau ini basic sebenarnya. Biasa kita kalau di sekolah kan rumornya, wah sekolah itu bekas rumah sakit, bekas kuburan atau segala macam. Nah kalau aku nggak percaya karena itu kayaknya cuma hoax deh. Gak mungkin deh bekas rumah sakit, kan banyak kali yang bilang kayak gitu kan. Nah jadi bisa dibilang sekolah aku tuh SD di Padang, itu emang bangunannya bangunan peninggalan Belanda. Jadi beneran kayak yang masih batunya itu emang yang masih kayak lama banget gitu, kuno gitu ya kan. Nah dia besar banget gitu. Jadi aku kan dari yang gak percayaan ya. Jadi dibilang kalau misalnya kita tuh jangan maghrib ya pulangnya gitu. Namanya anak SD kan sebenarnya gak pulang maghrib kan. Pasti kita pulang sore atau siang gitu. Yeah. Tapi di satu waktu itu kami ada kegiatan ekskul masak. Karena suka masak, jadi ekskul tuh masak. Jadi kami itu mulai ekskulnya jam 4, tapi harusnya selesainya jam 5:30. Tapi karena kemarin itu lama, jadi kami tuh bersih-bersih dulu dan sampai maghrib deh, masih di sekolah. Nah kalau di sekolah itu peraturannya toa buat pemberitahuan gitu, yang panggil-panggil murid gitu kan. Nah itu tuh jam 4 udah nggak ada lagi, guru-gurunya udah pada pulang semua gitu kan, tinggal kami yang ekskul aja. Nah di waktu itu
tiba-tiba tua itu bunyi di jam 6:30 itu. Suara anak kecil kayak bersenandung gitu kan. Jadi kami mikirnya, oh mungkin anak guru kita kali ya. Terus teman aku nih entah kenapa ngide atau apa, dia lari ke sana, dia lihat kan, mau ngecek, nggak ada katanya. Hah, tuh siapa, kata kami. Ya kami udah merinding lah kan, karena emang udah kami ber-8 atau ber-9 kemarin tuh sama satu guru. Nah, jadi karena nggak ada, ya udah kami pikir, oh ya udah cepet aja deh beres-beresnya biar cepat balik gitu kan. Nah, sambil beres-beres masih mencuci nih cerita ya. Nyanyi tuh tuanya. Twinkle, twinkle kayak gitu. Tapi awalnya jelas twinkle, tapi akhirnya gitu suara anak cowok kecil. Terus kami, wah ini kayaknya nggak senang deh kayaknya kita udah harus pulang, kata kami gitu kan. Terus aku kayak, aduh kayak mana nih. Terus kami masih positif, mungkin ada deh anak guru yang iseng atau apa. Tapi kenyataannya tuh emang nggak ada sama sekali gitu kan. Oke lah. Dari situ kami nggak beres tuh semua kotor-kotor, kami bawa pulang, kami pulang detik itu juga. Dan kami lewatin ruangannya. Dan emang iya gelap, gak ada orang sama sekali. Oke, kami bilang, oh ini fix udah diganggu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang itu kan masih keep sendiri ya, cuma kami aja yang tahu. Terus yang kedua, di WC itu dia gedungnya ada gedung lama sama gedung baru. Gedung lama ini yang masih kayak bangunan lama. Kalau yang baru kan udah kayak bertingkat gitu. Kalau yang bangunan lama cuma satu lantai. Jadi WC-nya tuh ke belakang gitu dikit. Nah, WC-nya ini ada yang udah diperbarui, ada yang nggak diperbarui. Jadi yang diperbarui ini adalah agak 6 gitu. Yang tidak diperbarui ini yang lama itu 3. Nah, kami karena yang lama itu emang sama sekali nggak ada yang mau pakai gitu, kecuali mau cepat gitu kan. Nah, kebetulan kemarin itu karena kami mau cepat mau ganti baju olahraga, aku sama temanku gantian kan, dulu masih kecil nggak malu-maluan ya, jadi satu ruangan berdua gitu kan. Tapi waktu itu aku bilang, kau lah sendiri dulu, aku jagain di luar gitu kan. Terus kami pakai yang lama, terus dia ganti baju olahraga, terus dia bilang, janganlah matikan lampu, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, nggak ada loh, soalnya siang kan, ngapain aku mati lampu, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kau ini janganlah, katanya. Terus aku bilang nggak ada loh, kata aku gitu. Terus dia bilang lagi, jangan bercanda, katanya. Aku bilang ngapain aku bercanda, kata aku gitu. Sampai akhirnya dia tuh buru-buru kali, bentar aja, harusnya 10 menit, paling ganti baju dia cuma 5 menit udah keluar gitu kan. Nah terus pas aku di dalam, pas aku sih santai-santai aja, soalnya emang nggak ada yang ganggu gitu kan. Nah masuklah lagi yang satu lagi, gantian. Terus pas dia lagi pakai baju, dia cepat-cepat keluar sampai gak ke kancing itu yang di bajunya itu. Iya. Terus kenapa, kata kami. Terus dia bilang, kan kalau WC yang itu harus dipencet kan, harus emang ada jari yang mencet kan flashnya itu. Itu mencet sendiri, kata. Terus dia benar-benar yang kayak masih ngancing udah keluar, katanya gitu. Terus aku bilang, wah ini emang kayak mungkin emang saatnya kita percaya kalau emang nih sekolah ada penunggunya. Karena kan kita nggak ada tuh, nggak percaya gitu-gitu. Nah jadi kayak emang benar ternyata kalau misalnya di WC itu ada penunggunya, kata orang di sekitar sekolah itu anak kecil katanya. Jadi mungkin karena pengalaman kami yang dari Toa itu sama yang ini, kayaknya emang iya, karena kami nggak percaya kali makanya disengin gitu. Wow, gila, aku merinding banget. Kalian merinding gak guys? Kayaknya anak kecil tuh mau ngajak main. Iya, Karena mungkin kesepian. main Iya, yuk. tapi kita nggak bisa lihat dia. Iya. Yang aku tangkap kayaknya kayak gitu deh, dia mau ngajak main. Terus mungkin emang kita tuh nggak ngerti dan malah kita mikirnya kayak mistis, dia mau ganggu nih. Mungkin aku mikirnya kayak gitu deh. Iya. Bisa jadi sih. Iya. Wow, parah. Merinding gak sih? Merinding banget. Aku masih belum move on dari hantu anak kecil. Iya, tapi emang di sekitar situ emang horor banget. Emang terkenal juga di itu. Soalnya di sekitar situ kemarin juga pas gempa yang 2009 kan banyak bangunan di Padang roboh. Nah di sekitar situ ada hotel juga. Mungkin orang juga tahu ya hotelnya. Jadi itu emang udah rawannya lah. Kalau misalnya masalah itu orang nggak ragu lagi. Jadi jangan deh sampai malam gitu. Jadi emang catatan sejarahnya tuh juga udah ada
cerita ya Ada sendiri track gitu record ya. sendiri gitu. Jadi Satu lagi deh, ada juga tuh piano. Piano tuh kami ada aula gede. Kalau sekolah ini kan kalau peninggalan Belanda ya tau lah kan kayak Iya. mana. Nah, satu piano itu kami bingung. Kok setiap acara nggak pernah ya dipakai? Masalahnya pianonya masih bagus, tertutup gitu. Ini panggung misalnya, dia di pinggir gitu. Gak, dari awal kami masuk, itu nggak pernah ada yang mainin atau yang sentuh. Bahkan kalau kita mau penampilan mungkin bisa pakai piano itu aja kan. Tapi nggak pernah tuh dibilang sama gurunya pakai itu aja. Nah, jadi dengar cerita dari guru prakarya kami gitu, dia bilang, tapi aku nggak tahu apa ya, tapi kami percaya karena katanya itu tuh peninggalan dari kayak suster gitu. Di zaman Belanda, suster yang tahu kan yang biarawati. iya. Nah, itu tuh dia punya dan dia udah meninggal. Jadi untuk menghormati dia, biarin aja di situ gitu. Makanya mungkin nggak ada yang mau sentuh karena itu berharga kali ya, takut ganggu juga. Gitu. Tapi emang horor banget. Iya sih kalau udah pianoan. Tiba-tiba muncul malam-malam Bunyi dia bunyi sendiri. sendiri. Waduh. Di Untung aja film-film tuh. juga gitu kan biasanya. Iya. Saya menyerah. Auto teriak deh kalau gue ada sana. Takut banget. Geral. Oke, Gimana, Geral boleh Aduh, dong Geral. bagi cerita Geral. Nah, oke. Kayaknya ini dimulai dari kecil dulu ya. Soalnya ini dari kecil mulainya. Flashback. Iya, flashback. Oke. Nah, jadi Gerald dari kecil sampai kelas 7 SMA deh. 7 SMA sebelum perkemahan, itu tuh Gerald nggak bisa ngerasain apa-apa. Juga Gerald kayak kalau hal mistis enggak deh gitu kan. Soalnya juga walaupun rumah Gerald kayak agak seram lah kalau mungkin orang-orang yang baru pertama kali apa gitu kan. Karena agak gelap gitu juga kan, di belakang rumah Gerald tuh perumahannya kadang ada yang kosong gitu kan. Nah jadi beberapa kali orang bilang kayak ih kok ngeri gitu kan. Bahkan saudara Gerald kadang takut mau nginap gitu, padahal nggak kenapa-napa gitu, bagus-bagus aja menurut Gerald gitu kan. Nah jadi mulai 7 SD jadi Gerald coba ikut kemah itu kan. Nah jadi kemahnya itu di hutan gitu. Apa ya namanya Gerald lupa, tapi kayak kemahnya itu ngundang banyak sekolah gitu, kayaknya satu provinsi gitu kan. Nah kami kumpul di salah satu hutan di Bagan Besar. Nah jadi jadi 3 hari kemah itu Gerald nggak bisa tidur sama sekali nggak bisa tidur. Bukan karena gangguan mistis, karena gangguan dari abang kelas Gerald yang ganggu gitu-gitu kan. Nah jadi memang 3 hari itu nggak tidur. Nah di hari keempat kalau nggak salah, besoknya mau pulang gitu, jadi kami ada api unggun di tengah-tengah, api unggun besar. Nah jadi itu kami kumpul semua, kami buat lingkaran di api unggun itu kan, di tengah api unggun gitu. Nah jadi setelah itu kami nonton film dokumenter perjuangan pahlawan. Jadi itu film dokumenter yang betul-betul kayak horor lah, mistis gitu kan, kayak mana perjuangan mereka apa gitu segala macam. Nah di situ tuh mulailah kejadian kerasukan massal. I see. Aku pernah juga ada itu ya. Oke. Nah kerasukan massal. Nah jadi Gerald, kami yang santo ini, kami kan kumpulan santo gitu kan dari sekolah Gerald, pada berkumpul di tendanya cowok, yang cewek juga kumpul di tendanya cowok. Puji Tuhan kami nggak ada yang kena satupun gitu, nggak ada yang kerasukan. Nah setelah kami kumpul canda-canda gitu, orang lain kerasukan, kami canda-canda di tenda. Jadi yang cowok-cowok ini mau foto gitu, tapi Gerald di situ udah nggak enak. Gerald di situ udah kayak kok oyong gitu kan, kok oyong. Ya udah, jadi mereka mau pergi entah kemana, Gerald nggak tahu siap foto itu mereka mau pergi kemana. Tapi Gerald bilang kayak ya udah duluan aja, nggak sanggup lagi gitu. Ya setelah itu Gerald masuk kemah, tiba-tiba pingsan. Geral pingsan. Iya pingsan, karena betul-betul jatuh, nggak tahu ngapa-ngapain lagi. Tiba-tiba udah kebangun aja, udah pagi aja gitu dibangun nih. Terus waktu bangun tuh datang mereka abang-abang tingkat ini, nggak nyadar digangguin gitu, nggak nyadar kami ngapa-ngapain ke semalam gitu. Jadi Gerald mikir, yang enggak nih mereka gangguinnya. Kayaknya Gerald benar-benaran udah tak gitu, nggak kebangun. Nah semenjak saat itu
Gerald itu seringkali kalau misalnya lagi sendiri itu tuh bisa tiba-tiba langsung ilusi gitu. Oke. Ngerti nggak sih? Tiba-tiba semuanya itu kosong. Oke. Kosong. Nah, jadi semuanya itu jadi besar karena nanti kalau tunggu dipukul sama orang atau dia apa baru tiba-tiba nyadar, kok rame gitu. Yang awalnya kosong tiba-tiba rame. Juga Gerald itu kalau di rumah yang awalnya Gerald nggak kenapa-napa di rumah, bahkan pintu kamar Gerald itu tuh bersuara kalau dibuka kayak mana pintu rumah horor gitu. Dibuka kayak gitu suaranya, tapi Gerald nggak pernah takut. Gitu. Tiba-tiba kalau buka kayak itu kayak kok lain gitu rasanya. Makanya Gerald kalau tidur itu nggak pernah namanya sendiri. Gerald harus ditemani sama adek. Kalau misalnya sendiri, Gerald itu bakaran tidur pas mepet ke dinding. Megang bantal guling. Gitu. Oh iya, biar ada kayak sandaran Iya, gitu, ada rasa sandaran. aman ya. Iya. Nanti kalau udah tutup mata pasti itu misalnya di dekat semari ada ini, ada itu, pasti langsung ngebayang kayak itu. Makanya kalau tidur kadang mau tutup telinga gitu, kayak gitu. Nah, kejadian yang paling ini sih waktu SMA. Waktu SMA itu tuh kami mau study tour. Nah, ini tuh mereka itu kayak secara verbal gitu. Gerald nggak dikejutin atau apa gitu, tapi mereka tuh nyakitin gitu. Nah, jadi dimulai dari kami mau study tour 3 hari di Brestagi di asrama Katolik gitu. Ya udah kami pergi. Jadi kami perginya sore, otomatis pasti nanti nyampenya di pagi lah ya, pagi-pagi gitu. Ya udah, jadi kami study tour. Jadi di malam hari itu pasti udah tidur lah ya, udah pada tidur. Gerald juga ikut tidur gitu. Gerald paling pojok kan, menghadap jendela lah gitu. Jadi Gerald sandar di jendela. Nah, jam 3 pagi Gerald tiba-tiba kebangun. Nah, kebangunnya itu tuh karena mimpi. Mimpinya itu tahu nggak? Jadi mimpinya itu Gerald ini udah sampai di asrama. Kamar Gerald itu dengan teman-teman Gerald itu pas paling ujung. Jadi itu ada bangunan paling ujung. Tapi kamar Gerald paling ujung, baru ada kamar 1, 2, 3. Nah, 3 ini itu kamar Gerald. Nah, di paling ujung lagi ada bangunan tapi agak di atas dikit. Bangunan itu kayak kok lain bangunannya, tersendiri gitu kan. Nah, jadi Gerald kebangun. Jadi Gerald udah bangun nih. Dalam mimpi itu Gerald udah bangun tidur kan. Itu tuh kayaknya di jam 5 subuh atau jam 6 gitu kan. Jadi Gerald keluar. Gerald tuh gak mau ngantri mandi, soalnya kan kami rame. Kamar mandi cuma berapa, takutnya ngantri kan. Juga mau kegiatan pagi-pagi. Yaudah, Gerald turun. Kamar mandinya itu keluar dari kamar. Itu tuh nurun. Ada kamar mandi tuh agak ujung gitu. Gak tahu Gerald kenapa ke kamar mandi itu, padahal di kamar itu ada kamar mandi. Tapi Gerald pengen ke kamar mandi itu. Jadi Gerald jalan-jalan gitu, nikmati subuh kayak biasanya. Tapi waktu mau ke bawah ada satu bangunan dia naik lagi. Dia belok kanan, ada naik gitu bangunan kayak menara. Jadi itu kami nggak dibolehkan naik ke sana. Jadi Gerald pikir kayaknya itu bangunan khusus para suster, pastor apa gitu kan, pengerja gitu. Yaudah, jadi Gerald nengok ke sana soalnya pintunya kebuka. Dan tahu nggak, di dalam itu kayak suster-suster tuh pada melingkar. Nah, suster tuh pada melingkar. You know what I mean? Yes. Iya. Oh my god. Nah, terus tuh satu pastor tuh ada di tengah. Nah, yang Gerald bingungkan, dari yang Gerald tahu, pastor tuh kan pakai jubahnya putih, bukan coklat. Juga di jubah coklat ini kayak ada tudung gitu, tudung kepala yang segitiga gini. Segitiga. Biasa sekte gitu kan. Jadi Gerald mikir, kok ini betulan pastor, kok lain gitu. Yaudah, jadi waktu Gerald noleh ke sana, mereka noleh ke Gerald. Dari atas tuh noleh ke Gerald. Jadi Semuanya? Iya. Di situ Gerald kebangun, tak gitu. Kebangun dengan kaca yang kebuka. Kaca enggak kaca sih, kayak tirai kaca bus itu kebuka. Yang awalnya itu tertutup. Gitu, tapi udah berembun tuh kacanya.
karena dibuka kan, udah berembun. Jadi kayak kok bisa kebuka gitu loh. Nah, sampai nih ke asrama, sampailah kami kan. Nah, di situ tuh kayak hawanya udah lain. Jadi Gerald dari rumah tuh udah dibilang kayak gini, jangan mencarut, ini bukan wilayah kita, ini udah wilayah orang apa segala macam. Kalau misalnya ada apa-apa bilang satabi opung. Kalau dalam orang Batak gitu ada kepercayaan kayak gitu, kayak permisi gitu kan. Nah, tapi Gerald nggak terlalu percaya lah kayak gitu. Soalnya dalam ajaran Gerald, dalam agama Gerald nggak ada kayak gitu kan. Nah, jadi masuk tuh itu bangunannya memang udah tua banget. Udah tua banget bangunannya tapi cantik gitu loh. Betul-betul asri di dalam hutan gitu asramanya. Nah, jadi pada hari pertama itu tuh masih biasa aja. Tapi memang hawanya udah beda. Hawa Gerald sendiri yang panas. I see. Ya aku Ya, tahu. tapi Gerald nih minim mencarut. Maksudnya berbicara kotor atau apapun kayak Gerald tuh minim. Iya. Sama sekali karena memang menahan gitu kan. Nah, jadi waktu malam-malamnya itu tuh yang agak creepy. Jadi Gerald itu kan nggak di SMA ini teman cowok Gerald bisa dibilang sedikit gitu, teman cewek yang banyak. Sedangkan asrama nggak boleh cowok cewek kan, pasti cowok-cowok cewek-cewek. Jadi Gerald dapat urutan terakhir gitu, bareng sama yang nggak dapat ini pasangan juga kan. Jadi kami di dalam kamar tuh yang harusnya bisa 10 orang, kami cuma 5 orang dalam kamar itu. Nah, jadi apalagi tempat tidurnya bertingkat gitu kan, bertingkat-tingkat. Nah, jadi di hari pertama itu tidur. Beres pagi kan dingin kan. Iya, benar. Nah, jadi otomatis harusnya pakai selimut biar nggak kedinginan gitu kan, nggak perlu lah AC apa segala macam, orang didingin. Nah, jadi Gerald tuh tidur di paling ujung sendiri di tempat tidur yang atas. Mereka tuh tidur jadi tempat tidurnya itu tersendiri, ngerti nggak sih? Jadi ini tuh empat tempat tidur bertingkat, menghadap ke sini, Gerald di sini menghadap ke sana. Lurusan ke Iya, lurusan ke sana, mereka ngadap ke sini, Gerald ngadap ke sana. Jadi tuh kayak tertutup tembok lah di bagian sini. Di sini ada kipas, Gerald nggak kena kipas otomatis kan. Nah, jadi mereka tidur di sana, tidur. Karena nggak tidur tengah malam kan, soalnya tahu lah gitu-gitu. Nah, jadi sebelum tidur sebenarnya kami tuh ada cerita horor, bukan cerita horor sih. Kamar Gerald, kamar belakangnya itu pas menghadap hutan. Jadi Gerald nih ikut kumpul sama anak kamar sebelah. Jadi lewat pintu belakang ikut ngumpul gitu. Jadi datang mereka mulai cerita horor gitu, kayak itu di hutan itu ada ini berdarah-darah apa segala macam. Sambil nunjuk. Kalau kayak gitu otomatis kalau yang Gerald tahu mengundang kan? Bener. Ya udah, tapi Gerald di situ tuh langsung balik ke kamar. Karena Gerald Nggak mau. parnoan orangnya kan, parnoan semenjak kejadian itu. Nah, jadi masuk kamar tidur. Gerald berusaha tidur duluan biar kayak masih ada kebangun, jadi kayak suara bising ini bisa nenangin Gerald. Nah, jadi di situ tuh ternyata Gerald tuh paling lama tidur, mereka udah tidur duluan gitu. Gerald tetap tidur pertama tapi nggak bisa tidur, jadi keduluan sama mereka. Terus Gerald tidur, akhirnya tidur. Nah, pas tengah malam, nggak tahu jam berapa, soalnya kan HP ditahan tuh. Tiba-tiba kok ada yang ngalir di telinga, ada yang ngalir. Apa itu? Itu Gerald nggak tahu. Jadi Gerald kebangun. Itu semua tuh badan udah basah keringat, sampai celana juga basah dari atas sampai kaki itu basah, betulan basah. Jadi Gerald mikir, padahal dingin loh cuaca, mereka pakai selimut loh teman-teman Gerald, kok Gerald keringatan gitu. Nah, jadi kok masih ngalir juga di telinga. Jadi Gerald coba pegang kan, nggak nampak, orang mati lampu. Gerald lah mungkin cairan apa gitu. Cairan apa? Nggak tahu, jadi kayak mikirnya cairan telinga mungkin gitu. Jadi Gerald nggak terlalu gubris kan. Jadi Gerald mau ganti baju gitu, hidupin lampu. Jadi Gerald bercermin kan, bercermin. Gerald tuh kok darah. Iya. Tapi nggak ada ngerasa sakit atau apa? Tidak sama sekali. Itu dari telinga Gerald. Dari telinga. Jadi Gerald udah hapus. Gitu. Dibersihin gitu. Dibersihin.
nggak ada bekas apa-apa. Geral pikir kayaknya gigitan serangga kali, tapi nggak ada bekas satupun gigitan serangga kayak titik gitu kecil nggak ada gitu. Nah jadi udah deh Geral nggak pikirin karena nggak mau apa, udah tengah malam juga. Geral lanjut udah ganti baju, tapi Geral ganti tempat tidur. Geral tidur pas di depan kipas di atas, di bawah tuh ada teman Geral. Nah, jadi Geral pas depan kipas, nah tidur. Jadi itu tuh udah enak banget tuh hawanya. Tapi kebangun lagi tengah malam juga, tapi nggak tahu itu kapan, jam berapa. Tapi pada masih tidur basah lagi. Tapi nggak dengan telinga berdarah, tapi semua basah lagi. Nah gitu. Jadi Geral itu udah deh gak usah tidur. Udah paling benar gak usah Udah, tidur gitu udah paling kan. benar gak usah tidur. Udah. Jadi Geral kayak cuma tutup mata doang tapi gak tidur. Udah sampai pagi. Nah yang penting di 3 hari itu kejadian-kejadian itu banyak. Teman Geral ada yang tiba-tiba teriak sendiri gitu. Teriak sendiri pas di depan menara itu. Iya. Pas di depan itu dia teriak sendiri dan semua mati lampu. Kami ini mau ke bawah ke aula utama. Nah si cewek ini dia tuh tiba-tiba belok ke arah mau menara, tapi dengan pandangan kosong. Dia belok ke sana. Nah tiba-tiba mati lampu, tap, langsung dia teriak gitu. Dia teriak. Oh my God, itu creepy banget. Ya. Padahal kami di situ posisinya lagi jalan semua ke bawah beriringan gitu rame, seramai itu dia tuh belok sendiri. Jadi kami ngapain anak ini mau ke menara itu, gitu. Jadi tiba-tiba memang mati lampu, datang pas enggak ini enggak kenapa-napa gitu. Kontak mungkin balik arusnya gitu. Dan yang mimpi Geral itu terrealisasi kayak nyata itu di hari kedua. Geral kebangun dan pengen mandi. Geral itu mandinya itu pengen di aula, soalnya kamar mandi di aula itu bersih banget. Jadi Geral selalu mandi di situ. Hari pertama juga mandi di situ. Nah, jadi kan mau ke aula harus nurun melewati menara itu. Dan ya itu kayak yang Geral lihat di mimpi, mereka itu gak membentuk lingkaran sih, tapi pintu itu kebuka setengah. Tapi mereka kayak berjejer susternya gitu kan. Nah karena Geral takutnya kejadian mereka ini, jadi Geral langsung balik ke kamar gitu. Sumpah. Kayak dia udah dapet penglihatan kayak ke depannya gitu ya, loh. lo hati-hati lo. Kayak udah dikasih warning nih gitu ke depannya Oke, gitu kayak. hati-hati nih, ini bakal kayak gini gitu. Tapi emang ya guys, kalau misalnya cerita horor tentang yang bobo agama ini memang bener-bener seserem itu. Serem banget Ya, sumpah. ya kan, apalagi kita kan penganut agama itu, kita percaya itu kan kepercayaan kita kan. Oh my Tapi God. kayak masalahnya agama ini tuh ya bukan yang Geral anut, tapi karena beberapa agak creepy juga Geral pikir agama ini, jadi kebawa gitu loh. Nah, Karena tahu lah kan ibaratnya kayak gitu. bukan maksudnya menjelekkan, tapi kayak Geral aja yang ngerasa sesuatu. Hal-hal kayak gini tuh pasti lumrah lah terjadi Iya. di setiap, adalah sisi lainnya gitu yang mungkin sama-sama kita tahu sebenarnya gitu. Ngomongin tentang Geral tadi yang berdarah itu, di rumah yang tadi juga itu tuh aku bukan darah, bukan, tapi pas lagi tidur itu kebangun, bukan pas lagi tidur, tapi pas adik aku sama kayak Geral, jadi aku kayak pura-pura tidur, tau kan kayak yang kalian nggak bisa tidur tapi harus pura-pura tidur kayak gitu. Dan aku ngerasain ada rambut yang kayak Banyak kayak ngibas kayak gini. Kalian tau lah ya, kayak ngibas di muka gitu. Dan itu beberapa kali aku belum pernah ceritain ke siapa, kayak aku baru pertama kali aku mau cerita ini karena aku beneran setakut itu, karena aku takut tiap, bayangin kalau kalian takut nggak sih tiap kali kalian tidur digituin? aku merinding banget guys, beneran. Apalagi kalau tiba-tiba buka mata karena saking keponya. Dan aku alhamdulillahnya untuk nggak buka mata waktu itu. Kalau misalnya Kayaknya nggak sempet bisa aku buka buka mata. mata waktu itu, aku udah nggak tahu, aku pingsan, aku membeku atau kayak mana, aku nggak tahu deh kayaknya. Kayak hal-hal kayak gini tuh emang lebih baik kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita Keinget lagi. Iya, kita buka mata atau kita ngelihat, kita nyari tahu, itu bakal berkelanjutan teman-teman. Bener. Betul banget.
Betul. Tapi Gerald di situ waktu kebangun itu kayak pengen cari tahu. Jadi Gerald lihat kan itu banyak ventilasi. Dan ventilasi itu kan langsung ngadep ke hutan semua tuh. Jadi Gerald pengen nengok ke ventilasi itu ada apa gitu. Dan ternyata yang Gerald tahu itu ternyata di bangunan paling ujung itu tuh tempatnya pastor gitu katanya gitu. Dan memang asrama Gerald tuh memang sesuai mimpi paling ujung gitu. Dapat nih kayak gitu. Jadi dia tuh dapat kayak petunjuk gitu lah ya. Ya, ibaratnya dapat mimpi Gerald. gambaran. Udah dikasih tahu itu, tapi nggak peka aja gitu. Langsung kayak, alah nggak apa-apa lah. Karena kita skeptis juga kan. Kita kan kayak apa sih, enggak lah gitu kan. Tapi emang kalau misalnya ya ngomongin cerita horor kayak gini tuh sebenarnya kita tuh mulai sensitif kalau misalnya kita udah dapat sesuatu kayak gini. Betul. Udah kena sesuatu kayak gitu Iya, kayak Gerald tadi. Nah, kalau misalnya dari aku itu dari kecil pas SD mungkin karena turunan dari kakek aku juga emang dia bisa ngelihat kayak gitu. Jadi aku tuh lebih ke sensitif kayak gitu. Kalau misalnya dari kecil dari SD tuh aku kalau jalan mau ke sekolah itu lihat ada rumah kosong gede. Kalian tau gak sih rumah kosong gede yang ada daun-daun, ada yang pohon rinai banget kayak Iya, gitu. iya. Jadi ada pohon tinggi besar yang emang aku ngelihat beneran sosok Kunti yang lagi duduk di atas pohon itu, yang kalian tahu Kunti yang di atas pohon yang menjuntai terus kakinya dimain-mainin. Iya. Tahu. Yang kayak gitu, dan itu aku selalu ngelihat beberapa kali. Nah dari situ aku mulai kayak sensitif tentang hal-hal yang kayak gitu tuh sampai gede sekarang. Jadi itulah yang mulai membuat sengsara sebenarnya. Iya sih, sebenarnya benar sih kata Natasha tadi, kalau kita udah ngerasain sesuatu gitu kan, kita udah dapet, kita udah pernah lihat, itu kita nanti bakal jadi lebih sensitif. Lebih Kayak, gampang. benar. Ya kayak misalnya kita udah pernah kesurupan gitu kan, nanti gak akan untuk kemungkinan kedepannya kita bakal sering kesurupan, sering ngeliat gitu. Betul, itu betul banget. Tapi kayak kalau Gerald sendiri ya, dia tuh nggak menampakkan diri langsung. Kayak Gerald tuh nggak bisa melihat. Tapi semenjak kejadian itu, Gerald tuh sering ngeliat sekilas. Jadi Sekelebet gitu ya. sekelebet semua gitu. Jadi misalnya Gerald lewatin, soalnya kamar Gerald tuh kan dekat dapur. Jadi kalau mau ke dapur tuh harus lewati kamar. Jadi kamar Gerald tuh pastinya kebuka, gitu kan. Nah, jadi Gerald lihat kayak selimut keangkat. Selimut keangkat. Tapi karena Gerald itu kepo, Gerald lihat lagi nggak keangkat. Juga terkadang itu kadang mau kalau Gerald sekilas lihat itu tuh kadang ada orang lewat pakai baju putih gitu-gitu, mau dimanapun itu terkadang ada. Kayak memang seringnya lihat sekilas tapi nggak pernah lihat langsung, seringnya lihat lewat sisi mata aja gitu. Ngomongin soal Gerald tadi juga nih, aku cerita sampai Kayaknya banyak banget ya, Kak Nat. aku. Bisa ditambah 2 jam guys. Durasinya tuh. Soalnya waktunya udah mepet ya. Iya, jadi Gerald tadi ngomongin kan tentang yang api unggun gitu. Aku juga ada lah pengalaman tentang kayak gitu. Emang bener, kita kalau udah di hutan gitu, emang udah paling bener deh, nggak boleh sompral, nggak boleh ngapa-ngapain. Betul. Kayak ngejek-ngejek pun nggak boleh gitu. Nanti lo kena karma di situ juga bakalan terjadi kayak gitu. Karena sebenarnya yang sompral itu bukan kami, tapi yang kenanya ke kami kayak gitu kemarin tuh. Gitu. Pas api unggun jadi ada lomba yel-yel. Nah, lomba yel-yel anak pramuka ini yang emang agak menyelonoh gitu. Jadi misalnya mereka setan genderuwo juga ada, Kok monyet gitu sih? gitu. Malah dia yang manggil. Dia Iya kan? jangan kayak gitu guys, beneran Apalagi deh. di hutan. Salam dari kami, setan genderuwo juga ada, macan, misalnya kayak gitu. Jadi abis dari situ subsi kami kebetulan tampil. Abis dari situ kesurupan massal lah semuanya. Yang teman sebelah Tasya tiba-tiba pingsan, pokoknya semuanya chaos waktu itu. Chaos banget. Aku semuanya pokoknya di tenaga medis segala macam. Dan itu parah banget sih. Oke, ya sih memang benar hal-hal kayak gitu jelas sebenarnya ada guys. Kita percaya mau nggak percaya, tapi mereka itu sebenarnya ada. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Tapi ya
mau percaya nggak percaya mereka ada gitu. Oke deh, terima kasih ya buat pada narasumber kita hari ini yang kece-kece dengan segala pengalamannya yang membuat sejujur aku merinding banget teman-teman, beneran. Aku merinding banget dengar cerita kalian dari awal sampai akhir. Wow. Oke, terima kasih ya pada narasumber. Terima kasih. Bisa buat konten kayak gini lagi Iya, ya. boleh. Jangan lupa datang lagi besok di sesi komatif selanjutnya ya. Part 2. Lanjutin dong ya, part 2 dong. Masih Part 2 panjang. dong. Iya, masih panjang nih cerita. Minimal 5 jam lah. Oke. Baik, terima kasih pada narasumber lagi. Terima kasih kepada studio, juga terima kasih kepada Himakom yang udah ngadain sitkom ini. Keren banget. Oke. Terima kasih juga kepada penonton. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua nonton sitkom selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.